Selamat pagi para pendengar, sahabat Duk in Altum di mana saja Anda berada dan berkarya. Salam jumpa dan salam sehat. Pada hari ini Rabu 23 Februari 2022 merupakan pekan biasa ke-7. Kita memperingati Santo Polikarpus, uskup dan martir. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40. Marilah berdoa. Tuhan yang baik, ajarilah kami supaya selalu menghargai keunikan dan perbedaan di antara kami, supaya hidup kami semakin bermakna dan berwarna. Jauhkan kami dari rasa berburuk sangka terhadap orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam permenungan hari ini, buruk sangka merupakan salah satu sikap yang tidak baik. Buruk sangka boleh jadi merupakan awal timbulnya dengki dan iri hati. Buruk sangka dapat menimbulkan perbantahan, percekcokan, perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan yang tidak mudah berakhir. Betapa kayanya dunia ini dengan keanekaragaman, bahwa Allah menciptakan dengan keberagaman yang indah untuk saling melengkapi dan menciptakan kehidupan. Maka agak aneh jika manusia sebagai salah satu ciptaan Allah yang sempurna, yang diciptakan berbeda, tidak dapat menerima dan hidup dengan perbedaan itu. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Yohanes yang memberitahukan gurunya soal kemampuan seseorang di luar komunitas mereka bisa mengusir roh jahat atau setan. Rasa kekhawatiran, kecurigaan, dan keinginan untuk mengubah pokok pembicaraan telah membuat Yohanes, murid yang disayangi Yesus, berbicara. Rupanya keterangan Yesus mengenal hal-hal yang dilakukan atas namanya, mengingatkan dia tentang seorang pengusir setan yang pernah mereka lihat juga, mempergunakan nama gurunya. Kami cegah orang itu. Mereka terus melarang pembuat mujizat tak dikenal ini. Alasannya,
Ia bukan pengikut kita. Ini menunjukkan suatu sikap yang pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Ketidaksediaan untuk menerima orang lain yang tidak termasuk kelompok mereka atau komunitas mereka. Tuhan Yesus tidak mau mempermasalahkan dan berargumentasi mengenai hal-hal kecil. Apabila orang itu mempergunakan nama Kristus dalam usaha yang sungguh-sungguh untuk menolong orang lain, maka dia tidak boleh dicegah. Ini suatu semangat terbuka yang seharusnya merupakan ciri khas umat Allah yang ditunjukkan di sini. Pertimbangan Tuhan kita ada dua. Pertama, orang semacam itu tidak akan mungkin segera berbalik menentang Kristus sesudah mengadakan mujizat dalam namanya. Alasan yang kedua ialah karena orang itu tidak melawan Kristus dan murid-muridnya, maka sampai tingkat tertentu dia ada di pihak mereka. Ia bukanlah orang yang jahat hatinya. Ia bukanlah orang yang pantas dicurigai, karena ia percaya bahwa dalam nama Yesus yang ajaib, dia dapat mengusir setan. Ia percaya bahwa nama Yesus ada kuasa. Ia percaya bahwa nama Yesus sangat berkuasa untuk mengusir roh jahat. Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus mendidik, mengajar agar kita tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Tuhan mau mengatakan kepada kita, jika orang yang tidak menjadi pengikutnya percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, lantas bagaimana dengan kita? Sudah tentu kita tidak akan berburuk sangka. Kita justru akan meyakini bahwa seseorang yang bukan pengikut Yesus dapat melakukan mujizat dalam kuasa namanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak melawan kita, maka dia ada di pihak kita. Barang siapa tidak memusuhi kita, maka dia adalah kawan kita. Barang siapa memberi kamu minum secangkir air saja, karena kamu adalah pengikutku, maka ia tidak akan kehilangan upahnya. Ia tidak akan kehilangan berkat-Nya. Ia tidak kehilangan kasih karunia-Nya. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.